Salam, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Endah Murwaningsih, mahasiswa Universitas Dian Nusantara dari Prodi Akuntansi. Dalam kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang sehubungan dengan tugas dari mata kuliah pendidikan agama Kristen Protestan. Dan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema eksekutor tritugas gereja. Kita tahu bahwasanya gereja itu tidak hanya sekedar kepada bangunan fisik, tetapi kita umat Kristen adalah gereja-gereja Tuhan. Dan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, di situ Tuhan berfirman, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Di dalam firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, di situ kita sering mengenalnya sebagai amanat agung Tuhan, di mana Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita menyampaikan kebenaran akan firman-Nya. Dan kebenaran akan firman-Nya dapat kita realisasikan di dalam bagaimana kita mengeksekusi tritugas gereja. Kita sebagai eksekutor tritugas gereja. Dan kali ini saya akan menyampaikan dasar di mana kita mengeksekusi, di mana kita sebagai eksekutor tritugas gereja di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Di situ ditulis mengenai cara hidup jemaat yang pertama. Saya akan membacakan untuk firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, di dalam firman Tuhan yang ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, di situ diceritakan bagaimana jemaat mula-mula yang terbentuk saat itu membangun jemaat, dan tentunya di situ mereka sudah memulai bagaimana mereka mengimplementasikan tritugas gereja. Kita tahu bahwasanya tritugas gereja itu ada 3, yaitu yang pertama koinonia. Koinonia yaitu bersekutu, di mana kita sebagai gereja-gereja Tuhan, kita ada persekutuan. Kita tidak hanya membangun diri kita sendiri, tetapi kita bersama dengan jemaat-jemaat yang lain untuk bersekutu bersama-sama membentuk tubuh Kristus. Yang kedua, kita tahu bahwasanya tritugas adalah diakonia. Diakonia yaitu melayani. Bagaimana kita ambil bagian di dalam hidup kita, kita melayani saudara-saudara kita. Dan yang ketiga yaitu marturia, bersaksi. Sebagai umat pilihan Allah, kita bersaksi
bahwasanya kita adalah orang yang terpilih dan kita adalah orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terangnya. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul ini, kita bisa ambil contoh-contoh praktis bagaimana jemaat mula-mula mengeksekusi sebagai tritugas mereka, tritugas gereja, dan kita pun dapat mengaplikasikannya, kita dapat mengeksekusinya di dalam kehidupan kita setiap harinya untuk saat ini. Yang pertama yaitu koinonia, bersekutu. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ini di ayat 42, di ayat 46, dan di ayat 47. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Di ayat 46, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan kita yang saat ini hidup di dalam kehidupan yang modern, kita perlu melihat kepada diri masing-masing. Apakah bersekutu, apakah koinonia itu masih menjadi kebutuhan buat kita ataukah tidak? Yang pasti jawabannya adalah masih. Tetapi bagaimana kita, apakah kita sudah mengeksekusi tritugas dari gereja itu, tritugas yang sudah diberikan Allah kepada kita sebagai gerejanya untuk bersekutu. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat membangun persekutuan minimal di dalam keluarga kita. Kita bisa bersekutu dengan orang tua kita. Kita yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, kita tiap harinya dapat membangun mezbah keluarga bersama-sama dengan anak-anak kita. Dan mungkin kita pun bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita di dalam gereja. Kita dapat mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada, karena itu adalah sarana bagaimana kita merealisasikan, kita mengeksekusi tritugas gereja, yaitu koinonia. Kita adalah eksekutornya. Ingat, kita adalah eksekutornya. Yang kedua, diakonia, melayani. Kita bisa baca, kita bisa ambil contohnya dari bagaimana kehidupan jemaat mula-mula saat itu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44, 45, dan juga di ayat 46. Di ayat 44 akan saya bacakan untuk saudara. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan ayat 46, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Sungguh luar biasa contoh yang diberikan oleh jemaat mula-mula saat itu. Mereka rela menjual harta miliknya dan dibagikan kepada jemaat yang ada pada saat itu. Pertanyaannya, apakah kita siap? Apakah kita mampu melakukan sama seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula saat itu? Mungkin buat kita ini adalah sesuatu hal yang berat. Tetapi untuk mewujudkan diakonia, untuk mewujudkan bagaimana kita melayani sesama kita, bagaimana kita melayani saudara-saudara kita, kita bisa melakukan dengan hal yang kecil, dan tentunya itu akan memberikan dampak yang besar kepada saudara-saudara kita. Misalnya saja kita bisa
memberikan sebagian kecil dari apa yang kita punya, dari gaji kita, dari income yang kita miliki, kita berikan kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, kepada anak yatim piatu, ataupun kita bisa persembahkan kepada gereja yang ada untuk digunakan, dipakai untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita juga bisa berdoa, mendoakan saudara-saudara kita yang mengalami kesesakan, yang mengalami kesusahan. Itu adalah bagian dari melayani. Dan tentunya hal yang memang bisa sangat kita lakukan adalah di tengah-tengah keluarga kita. Keluarga kita adalah saudara kita. Di tengah keluarga kita, di situ ada orang tua kita yang menjadi bagian dari sesama kita. Di situ ada saudara kita yang menjadi bagian dari sesama kita, dan di situ juga mungkin ada anak-anak kita yang menjadi bagian dari sesama kita. Di situ kita dapat melayani mereka. Bagaimana kita memberikan perhatian kepada mereka. Kita akan ada ketika mereka butuh kita, dan kita akan selalu ada untuk mereka walaupun mereka pun tidak membutuhkan kita. Itu adalah bagian dari kita mewujudkan, kita merealisasi, kita mengeksekusi diakonia. Yang ketiga, yaitu bagaimana kita bersaksi, marturia. Ya, di dalam Alkitab bisa dibilang ada sebuah kisah martir. Tetapi martir bagi kita, bersaksi bagi kita untuk sekarang itu seperti apa? Kita lihat dulu bagaimana jemaat mula-mula waktu itu merealisasikan, mengeksekusi tritugas gereja yang ketiga, yaitu bersaksi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 43. Ketakjuban melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Mereka melakukan banyak mukjizat, mereka melakukan banyak tanda. Mereka bersaksi bahwasanya mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dan ini membawa dampak yang cukup banyak kepada orang yang melihat mukjizat dan tanda pada saat itu. Dan untuk kita sekarang, bagaimanakah kita mengeksekusinya? Mungkin untuk kita untuk melakukan sebuah mukjizat seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, bisa saja itu kemungkinan kecil bisa kita lakukan. Tetapi kita bisa melakukannya dalam tindakan nyata, dengan kita mengaku bahwasanya kita adalah Kristen, bahwasanya kita adalah pengikut Kristus. Itu kita sudah bersaksi. Sebagai kaum minoritas di negara Indonesia ini, bersaksi bahwasanya kita adalah orang Kristen, kita adalah umat pengikut Kristus. Itu adalah bagian bagaimana kita menjadi eksekutor sebagai saksinya Kristus di dunia ini. Dan kita pun dapat menjadi saksi dengan kita melakukan setiap firman Tuhan. Kita bisa menjadi firman Tuhan yang hidup, di mana orang-orang yang ada di sekitar kita melihat kehidupan kita, kita menjadi saksinya. Untuk itu bagaimana kita terus membangun hidup kita, dan kita dapat untuk mewujudkan, untuk merealisasikan, untuk mengimplementasikan, dan juga untuk mengeksekusi bagaimana kita menjalankan tritugas gereja itu sendiri. Tritugas yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Kita adalah eksekutornya. Cukup sekian untuk penyampaian firman Tuhan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi berkat untuk saudara-saudara, dan kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau mengingatkan kembali kepada kami untuk kami menjadi eksekutor, untuk kami mengeksekusi tritugas yang sudah Engkau berikan kepada kami, untuk kami saling bersekutu bersama-sama, untuk kami saling melayani satu dengan yang lainnya, dan bagaimana kami hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi-Mu. Kami membutuhkan Engkau, dan kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk terus ada bersama-sama dengan kami. Dan kami siap menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.